beda dengan syariat Nabi Isa. Syariat Nabi Isa beda dengan syariat Nabi Muhammad. Mereka berbeda syariatnya. Di antara bedanya apa? Sholat 5 waktu misalnya. Tidak pernah ada zaman Nabi terdahulu ketentuan seperti sholat harus bersuci, ada rukun wudu seperti yang kita kenal itu syariat yang tidak dikenal dalam generasi Nabi terdahulu. Disyariatkan di syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi itu semuanya bersaudara, bapaknya satu, ibunya banyak. Bapak itu ungkapan untuk akidah. Akidah Nabi itu semuanya sama. Datang dengan akidah apa? Akidah tauhid, la ilaha illallah. Dan mengakui mereka semua sebagai utusan Allah. Hanya saja berbeda syariat. Datang ke langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai salah seorang nabi yang kita kenal sebagai nabi yang tampan. Tapi kalau ada pertanyaan, siapa yang lebih tampan, Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa tidak pernah terjadi peristiwa seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf? Jadi Nabi Yusuf itu punya ketampanan. Ketampanannya bikin para perempuan itu malu sampai gak sadarkan diri. Pernah tahu kamu baca surat Yusuf itu kan? Para perempuan ketika dihadapkan kepada Nabi Yusuf, istrinya Raja Mesir itu jadi bahan perbincangan di zamannya gara-gara dikisahkan jatuh hati sama seorang budak. Dulunya kan budak Nabi Yusuf itu sebelum jadi nabi. Dulunya seorang budak. Di seolah-olah jadi aib gitu. Ya sudah, diundang saja semua perempuan itu semuanya. Teman-temannya Zulaikha atau Zalikha itu diundang, kemudian Nabi Yusuf disuruh lewat. Faqatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Mereka memotong. Itu Al-Qur'an menyebutnya bukan cuma memotong, tapi mencincang. Bukan kotor. Kalau kotor artinya motong, kalau kotor artinya mencincang. Itu tangannya dicincang-cincang. Nabi Yusuf lewat itu. Ya orang-orang kaya ini kalau lewat banyak mencincang-cincang. Mencincang muka dia ya kan? Dia mencincang tangan. Mereka perempuan-perempuan itu mencincang tangannya saking terpesonanya dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, tidak sadar. Kenapa itu gak pernah terjadi sama Nabi Muhammad? Kalau paling ganteng, kenapa? Jawaban para ulama, karena ketampanan Nabi Muhammad itu ditutup dengan wibawa, sehingga orang gak bisa melihat itu lama-lama, gak bisa. Sampai sekarang ada kiai-kiai kayak begitu tuh ada. Kiai yang rajin ibadah, bukan rajin bikin proposal. Kiai yang rajin ibadah, rajin berzikir. Kalau kita natap wajahnya, itu biasanya kita nggak kuat lama-lama. Ada, saya pernah nemuin. Biasanya itu kayak di kampung di pelosok-pelosok yang rajin berzikir, yang tahajudnya nggak pernah ketinggalan. Kalau kamu kan tahajud itu nggak ketinggalan. Duhanya aja dijawab dengan subuh ya kan. Sholat subuhnya kan jam 8, jam 9. Berharap jadi orang lain itu mustahil. Itu orang-orang yang wajah penuh wibawa itu para ahli ibadah, sering berzikir, hatinya bersih, sehingga wibawa itu muncul. Orang kalau melihat itu nggak bisa lama-lama. Itu ada orang kayak gitu. Nabi Muhammad SAW itu tampan, tapi ketampanan ditutup dengan haibah atau wibawa. Berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, di langit tempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, sama begitu. Mereka menyambut mengucapkan salam hayyallahu min akhi wa sahibi. Disambut oleh masing-masing nabi itu. Langit keempat bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Yang bisa nyebutin urutan nabi-nabi dari awal sampai akhir, saya kasih dia 100.000 maju ke depan. 100.000. Sebagai bukti bahwa dia ngaji beneran. Yang bisa nyebutin urutannya persis yang saya omongin tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siapa aja maju ke depan kasih 100.000. Supaya saya tahu siapa yang beneran ngaji dan ngaji siapa yang enggak. Kalau yang ngajinya beneran pasti bisa jawab. Enggak usah misalnya saya tahu pakai Google, enggak usah. Kalau saya udah pasti HP udah Google itu bisa jawab. Ayo santri semuanya. Ada yang bisa jawab? Oh, enggak ada.
daripada ngaji sama sekali lah masih mending belum ada. Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian apa yang menjadi keistimewaan Nabi Muhammad? Beliau naik ke suatu tempat namanya Sidratul Muntaha. Itulah ujung dari tempatnya makhluk. Gak ada makhluk bisa disana. Malaikat itu gak ada. Jadi kalau bayangin itu gak ada gak bisa dijelaskan ciri-ciri gambarnya ya. Hakikatnya gak bisa kita jelaskan. Tapi itu dikabarkan dari riwayat-riwayat yang sahih bahwa Nabi Muhammad naik ke suatu tempat. Di tempat itu tidak pernah ada malaikat, tidak pernah ada nabi, tidak pernah ada makhluk manapun. Sejak alam diciptakan sampai masa itu belum pernah ada seorang pun yang bisa. Jadi seolah-olah Allah menciptakan tempat itu sejak semula untuk kekasih yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Ya, sekarang suka banyak orang itu kalau mendengar kisah-kisah Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad katanya pergi ke langit, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat. Di sebagian riwayat disebutkan Nabi Muhammad itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana itu melihat? Melihat kayak begini. Dalam arti Allah ada di depan beliau, kemudian duduk di atas kursi, kemudian punya lebar segini, punya panjang segini. Melihat kayak gitu bukan? Bukan. Terus gimana? Itu perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan riwayat. Ada satu riwayat mengatakan dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi Muhammad tidak melihat Tuhannya. Riwayat lain yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yang dibukukan oleh riwayat Ibnu Abbas menyebutkan Nabi Muhammad melihat Tuhan. Mana yang benar? Sayyidah Aisyah ketika mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat Tuhannya, tidak melihat dalam arti membatasi. Penglihatannya sifatnya membatasi. Ini kayak gini nih, ini saya melihat kamu. Penglihatan ini nih, saya melihat kepala kamu, kuping, kaki, tangan dari ujung sampai bawah. Itu namanya penglihatan yang terikat dalam pembatasan. Ngerti nggak? Penglihatan yang tertutup pada pembatasan. Melihat objeknya dalam batasan-batasan. Itu enggak. Yang dinafikan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad tidak melihat Allah dengan cara seperti itu. Riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad pernah melihat Tuhannya bukan melihat dalam arti melihat dan begini nih. Kemudian terbatasi Allah itu dalam ruang dan tempat, lebar, panjang, tinggi, enggak, bukan itu yang dimaksud. Melihat dengan wallahu kita nggak tahu hakikatnya. Ya. Terus ketika dibilang Allah itu bertemu, Nabi Muhammad kemudian bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat, bukan bertemu kayak begini. Allah ada di sini, Nabi Muhammad di situ, diperintahkan sholat, bercakap-cakap dengan suara, ya Muhammad, enggak. Allah tidak bertempat, kalau bicara tidak bersuara. Ingat itu baik-baik, pelajaran akidah udah saya ajarin ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tidak seperti halnya makhluk. Ini saya ngomong, dengerin dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat, lihat omongan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada awalnya apa itu? Huruf ba yang saya ucapkan ada awalnya kan? Ada awalnya. Huruf sin ada awalnya? Ada. Huruf mim ada awalnya. Kalau kita berbicara, pembicaraan kita itu terdiri dari huruf dan suara dan semua ada awalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada awalnya apa enggak? Enggak ada awalnya. Dan mustahil sesuatu yang tidak berawal berbicara dengan sesuatu yang memiliki awalan. Enggak. Allah enggak berbicara seperti halnya makhluk. Dia berbicara dengan hakikat yang kita enggak tahu. Yang jelas tidak terdiri dari huruf, suara, dan bahasa. Tapi Allah memberitahu Nabi Muhammad, memberitahu dengan cara yang kita tidak tahu ya. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, memerintahkan sholat dan seterusnya. Itu tidak dengan lisan begini, ngomong begini sama Nabi Muhammad. Enggak. Allah memberitahu Nabi Muhammad. Beritahunya Allah gimana? Tidak dijelaskan hakikatnya karena itu hal gaib yang tidak bisa kita jangkau. Yang jelas Allah mustahil bicara dengan suara. Juga mustahil Allah bertempat dalam arti Nabi Muhammad ada di situ, Allah ada di sini.
yang bisa jawab maju ke depan, saya kasih uang. Saya udah sering menjelasin ini sama kamu, terutama yang anak SMA. 50.000. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad menerima perintah sholat di Sidratul Muntaha, apakah artinya Allah itu ada di situ? Enggak. Bagaimana penjelasannya? Ayo. 50.000, lumayan. Dan dibagi-bagi buat kamu doang, lumayan ya. Kalau dikasih kebanyakan, kamu keenakan kan 20.000 aja. Yang 20.000 aja. Bisa jawab? Gak ada. Ada bisa jawab? Oktan kamu bisa jawab? Bisa jawab? Sini Oktan. Kasih tepuk tangan ya. Jadi Allah itu tidak bertempat di langit, tidak bertempat di atas kursi kayak begini. Enggak, Allah itu tersucikan dari waktu dan tempat. Maujud bila makan wala zaman. Allah itu ada dengan dirinya sendiri, tidak ada dengan cara bertempat atau berwaktu, ada awalnya, ada akhir. Enggak. Kenapa itu? Penjelasannya gimana? Coba. Udahnya di dalam apa? Karena kalau Allah bertempat, berarti Allah memiliki keterbatasan terhadap tempat. Dan itu mustahil karena Allah tidak memiliki sifat terbatas. Karena Allah Maha Mulia, Maha Tinggi. Dan jikalau Allah bertempat, berarti Allah itu tidak layak disebut dengan Tuhan. Karena tunduk terhadap suatu tempat, dan tempat pasti berwaktu. Dan itu mustahil bagi Allah. Tempat itu ada dengan dari makhluk. Maka jikalau Allah masuk ke suatu tempat, jadi Allah itu terbatas dengan tempat tersebut, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah bertempat, berarti Allah berawal, dan karena Allah memiliki sifat tidak berawal, maka itu mustahil bagi Allah. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan Allah itu bahwa hanya Allah yang tahu. Yang jelas Allah tidak bertempat dan berwaktu. 50.000. Hanya bermodal gitu doang 50.000. Okta. Uang jajan 1 minggu ya kan? Apa itu yang membuat dia dapat begitu? Karena keberanian, ya kan? Keberanian. Jadi saja harus punya mental ya, harus berani. Walhasil pelajaran terakhir dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menerima perintah sholat sebagai Muslim. Nih, yang depan-depan yang ustaz saja. Sholat, terutama sholat apa? Terutama sholat apa yang kencang? Sholat subuh. Itu sholat paling susah bagi orang-orang yang kerjaannya main HP sebelum tidur sampai jam 2 malam, pasti susah. Coba, dengerin. Itu ya dengerin nih. Itu HP seandainya hilang, terus tangannya yang suka megang HP, jangan tangannya nih, satu jari aja hilang, satu jari hilang. Bisa jalan kakinya, satu jari kaki aja putus. Kira-kira banyak yang berkurang dari kehidupan kita. Banyak. Itu kalau diduitin berapa itu satu jari itu kalau pergi ke rumah? Satu jari. Saya nggak bilang satu kaki. Lu dengan satu tangan. Tangannya ada 2 kan? Jadi nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak ketimbang yang dia minta dari kita. Benar nggak? Kamu sholat berapa menit total semuanya? Subuh 2 itu paling kalau pakai yang ekspres. Sholat ekspres itu paling 4 menit ya kan? Kayaknya gak nyampe 4 menit juga ya kan? 3 menit. Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu Allah cuma minta itu aja. Selebihnya berkata-kata yang baik, jangan menggibah orang, tunaikan apa yang diperintahkan, hindari apa yang dilarang. Udah selesai jadi muslim masuk surga.
Dikasih surga balasannya abadi lagi. Jadi apa yang Allah berikan itu jauh lebih banyak ketimbang yang dia minta. Udah gitu masih malas sholat. Dulu saya pernah menjumpai, awas di sini kalau misalnya ada yang nggak sholat ya, saya pokoknya paling galak urusan kalau ada santri misalnya ketahuan nggak sholat. Mudah-mudahan nggak ada. Ustaz yang hadir istilah Isra Mi'raj, ingat perintah sholat itu Allah berikan secara khusus di tempat yang khusus, gak ada makhluk yang bisa masuk di tempat itu. Terus diberikannya kepada makhluk yang paling mulia. Coba bayangkan, itu perintah agung diberikan kepada makhluk yang paling mulia di tempat yang sangat mulia, di momen yang sangat mulia. Terus sholat itu gunanya buat apa? Buat cuci kita supaya terbebas dari dosa. Di sholat itu diwajibkan bukan untuk memberatkan, tapi itu kebutuhan manusia. Karena kalau orang fisiknya terpenuhi kebutuhannya, bisa makan, bisa minum, rohnya nggak terpenuhi, jarang sholat, jarang zikir, hatinya kering nggak bisa bahagia. Punya duit banyak, tapi nggak ada ketenangan di sininya. Gara-gara sholatnya nggak benar, hubungan sama Tuhannya jelek. Orang kalau misalnya hubungan sama Tuhannya buruk, maka keburukan dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kan gunainnya berapa lagi? 30. Masih bisa buat pakai. Iya. Foto ya. Nanti ke saya posnya ada yang satu lagi di sana nggak? Iya. Di bawah ya. Jadi ada nggak suara yang tadi? Ada. ثم دمدمنا بعدها أن